Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat dan jamaah, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai dan merahmati kita semua. Oleh karenanya kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita semua mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan jaminan atau janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa tambah nikmat dan terhindarnya dari siksaan yang pedih. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan dan kerinduan kita kepadanya menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengikuti dan meneladani beliau, mencintai sunnah-sunnahnya, mengutamakan apa yang diutamakan oleh beliau, karena beliau adalah contoh untuk kita semua mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kami ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan peringatan atau gambaran peringatan umum kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat membuahkan hasil yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di hari akhirat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang mulia ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian atau memberikan ujian kepada kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak baik, wal khairi, dan juga yang baik. Yang tidak baik berarti yang kurang berkenan atau tidak berkenan pada manusia. Dan yang baik itu adalah yang sesuai dengan keinginannya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lebih fitnah. Sebagaimana yang disampaikan dalam khutbah tadi, bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari fitnah. Surah Al-Insan, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa tujuan atau keberadaan manusia adalah untuk menentukan jalan yang mana yang dia pilih daripada yang telah diberikan sebagai ujian. Imma syakiran wa imma kafura. Apakah dia mau bersyukur atau dia mau kufur nikmat? Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hidup manusia tidak lepas dari ujian. Ujian itu tujuannya adalah agar supaya menentukan lulus atau tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini, sudah memberikan kisi-kisinya, materi ujiannya, sudah menjelaskannya, lalu kemudian memberikan ujian ini, lalu menyerahkan siapa yang lulus, siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lulus. Dengan kata lain bahwa kelulusan dan kegagalan di sini adalah tergantung pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya ayat-ayat atau kitab Allah Subhanahu wa taala hadza basairu linnas. Al-Quran ini adalah basair, sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dijadikan pelajaran. Tetapi tidak semua manusia mampu mengambil ayat itu sebagai pelajaran. Maka Allah melanjutkan, faman abasara, barang siapa yang mampu menjadikan pelajaran, melihat dengan nyata kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ayat-ayatnya, fali nafsi, kata Allah, maka dia atau hasilnya itu untuk dirinya. Wa man amiya, dan barang siapa yang buta, tidak mampu melihat, tidak mampu mengikuti kebenaran itu sebagai kebenaran, tidak mampu mengetahui bahwa al-haq yang selalu berhadapan dengan al-batil, mereka tidak mampu, bahkan cenderung kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alaiha, itu akan kembali pun kepada dirinya sendiri. Mari kita perhatikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sasaran daripada wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang pertama, atau banyak di antara ayat-ayat yang lain, wa balawnahum, dan kami berikan kepada mereka ujian. Maka al-bala di sini itu mengandung beberapa makna atau maksud. Kalau buat orang beriman, al-bala di sini adalah merupakan sesuatu yang diujikan kepada mereka untuk meningkatkan keimanannya. Tetapi kalau orang yang lalai atau lupa, bahkan menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, bala di sini tujuannya adalah peringatan keras. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ini tujuannya. Ini banyak manusia ketika diberikan peringatan akan apa yang mereka kerjakan, mereka memandang atau tidak menerima dengan sepenuh hati, bahkan cenderung untuk memusuhi yang memberikan peringatan, membenci orang yang memberikan peringatan, bahkan mereka
bersahabat, berteman dengan orang yang tidak punya teguran, yang tidak apa istilahnya, yang tidak sembarang naurus, itu istilahnya. Padahal itu adalah kesalahan. Tujuan dari peringatan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Kami berikan teguran. Kami berikan peringatan itu dengan peringatan yang ringan sebelum peringatan yang besar. Peringatan kecil, artinya nasihatnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya la'allahum yarji'un. Agar supaya mereka itu kembali. Agar supaya mereka tersentak. Agar supaya mereka terkaget akhirnya kembali pada jalan yang benar. Itulah yang dimaksudkan bahwa al-bala, peringatan keras bagi orang yang lalai. Orang yang pernah atau orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak mampu untuk mengikutinya atau mengamalkannya. Itu diberikan peringatan. Balau atau bala di sini fungsinya adalah teguran keras untuk menyadarkan. Lalu kemudian al-bala selanjutnya atau yang ketiga adalah bencana yang diturunkan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang tidak lagi peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf tidak ditegakkan. Nahi mungkar tidak diupayakan. Maka itulah sumber-sumber bencana yang akan menimpa pada suatu negeri. Al-Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan di dalam tafsir beliau bahwa ada 4 perkara kalau keempatnya dilakukan atau masih diteruskan, diupayakan, maka itulah yang akan membendung bencana-bencana yang akan turun secara umum, merata dan umum. Tetapi kalau sudah kebalikannya, sudah bertolak belakang dengan apa yang disebutkan tadi, maka itulah yang akan mempercepat datangnya bencana secara umum. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu." Wattaqu fitnah, hendaklah kalian berhati-hati atau takut dengan sebuah fitnah, sebuah kejadian, sebuah musibah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak menerpa hanya orang-orang yang berbuat zalim saja secara khusus. Artinya orang bertakwa pun, orang beriman pun akan menjadi sasaran. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, itu sangat keras. Di sini disampaikan oleh beliau bahwa untuk menjadi penghalang datangnya musibah-musibah yang menimpa secara umum itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Dari mana datangnya pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil datang dari rakyat atau masyarakat yang adil pula. Tidak ada keadilan kecuali menegakkan agama. Tidak ada orang yang mampu menegakkan keadilan kalau tidak memahami agama dan tidak mengamalkan agama. Kenapa? Karena keadilan itu susah. Kecuali kalau kita mengingat
zalim itu adalah bahaya. Maka dimulai dari individu-individu. Maka kita kalau melihat surah Ali Imran secara tematik, kalau kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu 102. Di sana adalah Allah menghendaki ketakwaan pada pribadi-pribadi manusia. Pribadi-pribadi atau individu-individu dari masyarakat. Menjadikan sebuah keluarga orang yang bertakwa lalu kemudian berkembang menjadi rukun tetangga dan menjadi masyarakat yang bertakwa. Setelah itu terwujud wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pribadi-pribadi, individu-individu yang bertakwa ini harus bersatu. Mereka bersatu, mereka memperkokoh posisi bahwa kami bukan untuk dikenal. Ajakan kami bukan untuk memperkenalkan diri kami atau supaya kami terkenal, tapi ajakan kami untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan nabinya, memperkenalkan agamanya, bukan memperkenalkan individu kami. Lalu kemudian setelah ada dasar untuk bersatu, disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan ayat 104, wal takum minkum ummah. Artinya, amalkan agama ini dengan persatuan, kemudian adakan perubahan ketika melenceng atau menjurus kepada kesesatan, maka kembalikan pada garis agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memperhatikan imamun adil. Mengapa keadilan itu atau pemimpin itu harus adil? Karena pemimpin mempunyai kekuasaan. Ketika pemimpin itu berkuasa dan dia tidak adil, maka di sana akan terjadi kezaliman. Maka itu juga yang menjadi hal pertama yang mendatangkan kerusakan atau fitnah yang akan terjadi secara umum pada suatu negeri. Adalah imam yang zalim. Kezaliman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kami haramkan untuk diriku dan kami haramkan untuk dilakukan atau dijalankan di antara manusia. Wa antahkumu bainan nasi bil adl. Hendaklah menetapkan atau membuat satu keputusan untuk manusia itu dengan adil. Kita sudah rasakan pemimpin adil diperintahkan, ditegaskan oleh agama, tetapi kebanyakan di antara umat Islam, masyarakat Islam, seolah-olah tidak peduli. Soal pemimpin tidak berdasarkan atau tidak bertanya kepada ulama, tidak bertanya kepada ahlinya, sehingga mereka jalan sendiri-sendiri. Bahkan ada di antara mereka adalah, kapan kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan? Siapa yang bisa kita kasih yang demikian dan kita tidak punya kerja? Wal-iyadzu billahi min dzalik. Kemudian kita perhatikan imam atau pemimpin yang zalim tidak akan memutuskan sesuatu kecuali kezaliman. Dan kezaliman yang paling berat dan terparah adalah berbuat zalim atau tidak adil kepada umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an ada
ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu marak dengan ayat ini. Di ayat yang lain, surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan engkau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai, ya, kalau mau diartikan pemimpin, ada yang mengartikan dengan teman karib, artinya yang bisa kita menyampaikan rahasia kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima wa qad kafaru, dan engkau berikan kepada mereka rahasia-rahasia, padahal mereka itu telah kafir kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Bahkan mereka telah mengusir umat Islam, orang-orang yang beriman, Nabi dan orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah hendaknya orang beriman menjadikan seorang pemimpin itu di luar orang beriman atau orang kafir. Apakah soal pemimpin kita menganggap itu bukan urusan agama? Apakah kita menganggap itu adalah hal yang sepele yang bisa kita jalan sendiri-sendiri? Apakah kita menganggap bahwa hal ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berhati-hatilah kita, karena ancaman Allah Subhanahu wa taala, a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita dalam surah Ibrahim, wa anzirhum yauma ya'tihimul adab. Peringatkan, ancamlah manusia, yauma ya'tihimul adab, akan datangnya musibah yang tiba-tiba, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulul ladzina zalamu, lalu berkatalah orang-orang yang zalim. Apa kata mereka? Akhirna ila ajalin qarib. Kembalikan kami, akhirkan kami untuk waktu yang sesaat, waktu yang singkat. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, supaya kami mengikuti petunjuk dari petunjukmu dan petunjuk Rasulmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam takunu aqsamtum min qabl. Bukankah engkau dahulu tidak memperhatikan mereka, tidak memperdulikan ayat Allah, tidak memperdulikan nasihat Nabi, tidak memperdulikan nasihat para ulama? Wa aqsamtum min qabl ma lakum min zawal, bahkan kamu mengatakan bahwa saya tidak mau berubah. Agama silakan bicarakan di masjid. Soal yang lain tak usah dicampur baurkan. Itu katamu, bahkan kamu bersumpah. Lalu kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kamu tinggal bersama dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat kezaliman. Lalu kemudian fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Kamu tahu kezaliman mereka. Kamu tahu apa yang mereka lakukan itu adalah menyimpang dari agama. Tapi kamu bermasa bodoh, tidak menegurnya, tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Wa darabna lakumul amsal, padahal Allah sudah menunjukkan kalian perbandingan-perbandingan atau pelajaran-pelajaran orang-orang yang mendiamkan sebuah kezaliman berarti sekongkol dengan orang-orang yang zalim. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang bisa menangkal daripada bahaya atau siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah negeri adalah ulama. Yang kedua ya, ulama atau al-alim yang adalah orang alim, ulama yang fi sabilihil huda, yang berjalan di atas petunjuk. Dalam istilah lain adalah ulama yang lurus, ulama yang tidak mementingkan atau mendahulukan kepentingan dunia, tetapi adalah rela mengorbankan apa yang dia dapatkan di dunia demi untuk bertahan dan tidak mengikuti orang-orang yang zalim. Ini pun menjadi hal yang bisa mendatangkan malapetaka atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala secara kolektif atau secara umum. Adalah al-ulama as-su, ulama yang tidak berjalan di atas petunjuk Allah. Kenapa? Apakah itu ada? Bukan hanya sekarang ada, itu sejak dahulu ada. Kalau untuk sekarang itu semakin banyak. Mengapa? Karena apa yang diketahui dari kebenaran sebahagiannya disembunyikan karena perhitungan. Apakah keperhitungan jangan sampai ada penderitaan ketika kita melawan orang-orang zalim? Padahal sudah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan atau jihad yang besar termasuk diantaranya adalah mengucapkan kata-kata yang benar inda sultanin jari, di hadapan penguasa yang jelek, penguasa yang zalim. Kita melihat orang yang ulama yang berjalan di atas petunjuk, fi sabilil huda, yang melalui petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh penguasa untuk bertanya tentang agama. Tidak didatangi atau tidak mendatangi penguasa untuk mendapatkan sesuatu, jaminan keamanankah, atau tambahan-tambahan penghasilankah, dan seterusnya. Tetapi yang ada adalah mereka berada di tempatnya, lalu kemudian datang orang untuk bertanya, datang penguasa untuk meminta fatwa dan nasihat. Yang ada atau yang banyak sekarang adalah penguasa datang bukan untuk memberi nasihat, meminta nasihat, tetapi datang untuk membuat tenang para ulama dan mengatakan silahkan jalan dengan dakwahnya. Yang penting jangan sentuh masalah ini, jangan bahas masalah itu, dan seterusnya. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau mau tolak balanya datangnya musibah yang tiba-tiba, maka ikuti al-alim fi sabilil huda, ulama yang berjalan di atas petunjuk. Tidak mudah, tidak murah harganya, dan memang tidak mau diberikan nilai dan harga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ini pun yang dimaksudkan bahwa ulama itu bukan untuk
memperkenalkan dirinya, bukan supaya diketahui dan dikenal, tetapi adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban, dan ketika kami tidak menjalankannya, maka itu adalah musibah besar dan ancaman bahaya besar di hari akhirat. Selanjutnya, yang ketiga adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mempertanyakan kepada sahabat-sahabatnya ketika duduk dalam satu majelis. Beliau bertanya, "Kaifa antum?" Bagaimana kira-kira kalian? Kalau iza taganisaukum, kalau perempuan-perempuanmu sudah bebas dan merasa lebih bebas, lebih pintar, lebih gesit daripada laki-laki. Artinya apa? Jarang di rumah. Tugas utama, tugas pokok para wanita adalah mendidik anak. Jangan salahkan anak-anak sekarang kalau mereka tidak mengenal agama, bahkan cenderung menjadi pecandu narkoba, peminum minuman keras. Itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berawal daripada ibu yang tidak melaksanakan amanah, tugas dan tanggung jawabnya. Iza taganisaukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti kalau sudah terjadi perempuan sudah demonstrasi tidak mau lagi tinggal di rumah, tidak mau lagi mengurus anak-anaknya, tidak mau lagi melakukan kewajibannya, padahal itu adalah kewajiban asasinya. Wa fasaka syababukum, dan sudah jauh dari agama para pemuda-pemuda atau remaja-remaja kalian. Wa taraktum jihadakum, dan kalian sudah meninggalkan jihad. Artinya apa? Kalian sudah tidak mau menanggung resiko. Jihad itu adalah siap untuk menanggung resiko. Sudah tidak ada mau lagi yang menanggung resiko. Kepala rumah tangga, daripada bertengkar, biarkan saja. Kepala rumah tangga tidak lagi persoalkan anaknya di waktu maghrib di mana, laki ataupun perempuan. Tidak ada lagi yang punya kepedulian. Semuanya menjadi vakum dan dia melihat situasi. Sahabat itu kaget. Wih, masa akan ada terjadi seperti itu ya Rasulullah? Apa min zalika sayakunu ya Rasulullah? Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi tidak menjawab iya, tetapi mengatakan wa ashadda minhu sayakun. Lebih dari itu akan terjadi. Apa itu yang lebih dari yang dijelaskan akan terjadi? Nabi melanjutkan, iza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Yang paling kronis lagi adalah kalau manusia atau orang-orang sudah melihat yang baik itu mungkar, yang ma'ruf itu mungkar, dan yang mungkar itu menjadi ma'ruf. Yang benar disalahkan, yang salah sudah dibenarkan. Sahabat terheran-heran, masa akan terjadi? Apa min zalika sayakunu ya Rasulullah? Apakah sejauh itu kejadian itu akan terjadi? Nabi kembali menjawab, wa ashadda minhu sayakun. Lebih dari itu, bahkan lebih keras dari itu yang akan terjadi. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
nahaitumul ma'rufa wa amartumul munkar. Di antara kalian sudah berani memerintahkan, mencegah orang dari berbuat baik dan memerintahkan orang berbuat munkar. Dari sini, sebagaimana yang dijelaskan Imam Qurtubi yang ketiga tadi adalah untuk membendung atau mencegah datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang merata secara umum adalah tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Peristiwa yang lain disampaikan bahwa ketika tidak tegak amar ma'ruf dan nahi munkar, itu menandakan sudah tidak ada agama. Kenapa? Karena ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah peringatan. Kalau sudah nasihat tidak ada, peringatan sudah tidak ada, berarti saat itu hilang agama. Apa yang harus kita lakukan? Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir. Kalau tidak ada lagi yang mau menegakkan yang ma'ruf, tidak ada lagi yang mau mencegah yang munkar, maka wajib untuk kita tahu atau ketahui bahwa agama Allah Subhanahu wa taala kalau satu kaum meninggalkannya, Allah akan menggantikan kaum itu dengan kaum yang lain. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum wa la yakunu amsalakum. Kalau kalian tidak mau lagi bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, siap untuk digantikan. Kalau kalian atau kalau kita terganti, maka orang-orang yang akan datang menggantikan kita, mereka adalah orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah merajalelanya atau mencegah terjadinya kemaksiatan. Dan itulah yang akan merajalelanya kemaksiatan, kekejian, itu adalah sumber petaka yang Allah Subhanahu wa taala bisa timpakan kepada suatu negeri. Untuk mencegahnya, maka kemaksiatan bagaimanapun orang sudah seolah-olah sependapat, seolah-olah tidak mempermasalahkan lagi, tetapi mari kita tetap sampaikan kepada mereka bahwa itu bukan hanya merusak diri kalian, itu bukan hanya merusak keluarga kalian, tapi akan mendatangkan, mengundang petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kami menyampaikannya, itulah upaya kami untuk membebaskan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap untuk memberikan atau menghindarkan kami dari musibah-musibah yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ancaman yang pasti. Itu adalah janji yang pasti. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji buat orang yang beriman itu sudah pasti. Dan janji bagi orang yang kafir dengan hukumannya itu juga adalah pasti. Maka marilah kita saling mendukung. Marilah kita bersatu padu. Perkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan Allah Subhanahu wa taala, karena seperti itulah yang pernah terjadi. Para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak satu macam bahwa semuanya dalam hal yang mendapatkan kesenangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mendapatkan ujian berupa cercaan dan makian.
cercaan dan celaan. Ada pula bahkan yang sampai korban menjadi pembunuhan dari umatnya. Mereka adalah Nabi Zakaria dan yang lainnya. Orang-orang yang nabi-nabi dan rasul yang telah mendapatkan kebahagiaan atau kecukupan dalam hal duniawinya. Nabi Sulaiman menjadi raja, menjadi orang yang terkaya di masanya. Itu menandakan bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dalam hidup kalian itu, apakah dengan yang tidak menyenangkan atau dengan yang menyenangkan. Semuanya itulah yang akan kita lalui, dan Allah membuka rahasia ini supaya kita tetap bersabar dan bertahan dalam hal berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali yang pertama, ketika kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bencana, hukuman atau azab yang merata, adalah berupaya untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Yang kedua, berupaya agar supaya kita mengikuti ulama-ulama yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berusaha untuk memaksimalkan kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang keempat adalah mencegah merajalelanya kemaksiatan. Kemaksiatan, kalau penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama yang sering dinasihatkan kepada para wanita-wanita, kepada laki-laki, bahwa ittaqillaha fin nisa, bertakwalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Innama kana halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang atau kaum-kaum yang ada sebelum kalian itu adalah finnisa, terhadap wanita. Merajalelanya kemaksiatan awalnya dari sana. Maka setelah kita mengetahuinya, mari kita berupaya memulai dari diri kita, keluarga kita, dan tanggung jawab kita berada di bawah naungan tanggung jawab kita, dan kemudian kita sampaikan kepada masyarakat Islam secara luas. InsyaAllah dengan mengamalkan apa yang telah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabinya, dari orang-orang saleh yang ada sebelum kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan hidayah untuk kita mengikutinya, dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menghindarkan kita dari ancaman-ancaman kemurkaannya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal fa'idin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.